Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan matriks inverse atau inverse matrix dan juga determinan ya. Nah, di sini ada 5 soal. Saya akan coba bahas kelima soal ini mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 1 ya. Nah, jadi di sini ada soal nilai dari determinan 9, 7, 4, 6 adalah, nah kita lihat di sini. Untuk mencari determinan itu berarti kita cukup mengalihkan unsur di diagonal utama ya. Nah, diagonal utamanya itu adalah 9 dan 6. Nah, berarti ini 9 kali 6 dikurang. Nah, unsur di diagonal pembantu adalah 4 dan 7. Nah, berarti 4 kali 7 sama dengan 54 dikurang 28. Nah, 54 dikurang 28 sama dengan 26. Nah, kita lihat di sini jawaban yang tepat adalah option D. Oke. Kita isi D. Kemudian yang kedua, jika matriks K ini min 12, min 7, 3 tidak punya inverse. Nah, seperti pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan atau menjelaskan jika sebuah matriks tidak punya inverse. Nah, jika sebuah matriks tidak punya inverse, nah berarti determinannya adalah sama dengan 0 ya. Nah, ini berarti determinan sama dengan 0. Nah, tidak punya inverse. Berarti dari matriks ini berarti bisa kita simpulkan bahwa determinan dari matriks ini adalah 0. Nah, berarti kita cari determinan dari K minus 7 minus 12 3 ini sama dengan 0 ya, determinannya sama dengan 0. Langsung saja berarti determinannya kita kalikan unsur-unsur di diagonal utamanya, berarti K kali 3 ya, atau 3 kali K dikurang. Nah, minus 7 kali minus 12. Minus 7 kali minus 12 sama dengan 0. 3 kali K berarti 3K dikurang. Nah, minus 7 kali minus 12 sama dengan 84 ya, positif 84 sama dengan 0. Maka 3K sama dengan, nah minus 84 pindah ke kanan jadi positif 84. K sama dengan 84 per 3. Nah, ini sama dengan 28. Nah, jadi jawaban dari nomor 2 adalah E ya, 28. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk nomor 3. Nah, ini saya hapus dulu. Untuk nomor 3, jika X1 dan X2 mempunyai akar-akar matriks singular. Nah, matriks singular sebenarnya konsepnya tidak jauh berbeda dengan nomor 2. Hanya saja bahasanya dibuat dengan redaksi yang berbeda. Nah, nomor 2 tidak punya inverse. Nah, sebenarnya tidak punya inverse ini juga berarti itu nama lain dari matriks singular ya. Nah, jadi ini sama juga, maka nilai X1 kurang X2. Berarti untuk nomor 3 sama juga, dia merupakan matriks singular. Nah, jika determinan matriksnya sama dengan 0 atau dia tidak punya inverse, maka determinan matriksnya sama dengan 0. Nah, berarti kita cari dulu determinan dari 2x, 8x, min 3, dan x. Nah, ini determinan dari ini sama dengan 0 ya. Langsung kita kalikan unsur-unsur diagonal utamanya, 2x kali x. Nah, dikurang. Ini min 3 kali 8x ya. Min 3 kali 8x. Nah, perkalian di unsur di diagonal utama dikurangkan dengan perkalian unsur diagonal pembantu nih sama dengan 0. Nah, 2x kali x berarti 2x kuadrat
Ini negatif kali negatif positif ya. 3 kali 8x sama dengan 24x sama dengan 0. Nah ini bisa sama-sama kita bagi 2. Tinggal x kuadrat ditambah 12x sama dengan 0 bagi 2 tetap 0. Nah, ini kita faktorkan dulu. X kuadrat ini berarti x kali x ya. Nah ditambah 12x itu 12 kali x dengan 0. Jadi kita ambil atau kita keluarkan yang mereka sama-sama punya. Yang mereka sama-sama punya x ini kita keluarkan. Artinya ini adalah namanya proses distributif. Nah, jadi kita keluarkan berarti yang tinggal adalah x ditambah. Nah ini karena x yang udah keluar berarti tinggal 12 sama dengan 0. Nah berarti di sini x yang sendiri ini sama dengan ini 0. Nah atau ini x tambah 12 juga sama dengan 0. Nah ini berarti x sama dengan, nah positif 12 pindah ke kanan berarti minus 12. Nah kita lihat di sini ada syarat x2 lebih kecil dari x1. Nah di sini kita peroleh 2 nilai x ya, ada 0 dan minus 12. Oleh karena syaratnya minta x2 lebih kecil dari x1, maka kita akan bandingkan mana nilai x yang lebih kecil. Nah yang lebih kecil itu adalah minus 12. Nah maka x2 itu merupakan minus 12. Nah, x2 adalah sama dengan minus 12 dan x1 sama dengan 0. Maka nilai dari x1 dikurang x2 sama dengan 0 dikurang minus 12. Berarti 0 minus minus sama dengan tambah 12. Nilainya sama dengan 12. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut. Oke. Kita lanjut nomor 4. Diketahui matriks A 2358 dan matriks A inverse 8BA2. Nilai A tambah B adalah, nah ini ada dua cara sebenarnya. Nah cara yang pertama ini saya berikan cara satu dulu. Nah jadi sebelum saya akan berikan sebuah konsep lagi, bahwa sebuah matriks jika dikalikan dengan inverse-nya sendiri atau inverse-nya sendiri dikalikan dengan matriks itu, ini akan menghasilkan yang disebut dengan matriks I atau matriks identitas ya. Nah jadi sebelumnya memang perkalian matriks itu tidak berlaku. A kali B itu sebenarnya nggak sama dengan B kali A. Jadi khusus untuk sebuah matriks yang dikalikan dengan inverse-nya sendiri ya, sebuah matriks yang dikalikan dengan inverse-nya sendiri, maka itu bisa berlaku sifat komutatif atau pertukaran, yaitu A dikalikan dengan A inverse itu sama dengan A inverse dikalikan dengan A, itu sama dengan I. Nah matriks identitas ini adalah sebuah matriks yang diagonal utamanya itu adalah 1 dan diagonal pembantunya itu adalah 0. Nah ini untuk matriks identitas ordo 2 kali 2. Nah, jadi sebenarnya pengertian matriks identitas ini adalah sebuah matriks yang diagonal utamanya itu unsurnya semua 1 dan selain diagonal unsur diagonal utama nilainya 0. Nah, jadi kalau misalnya matriks identitas dengan ordo 3 kali 3 misalnya, itu berarti seperti ini ya. Berarti unsur diagonal utamanya 1 dan selain diagonal utama unsurnya 0. Nah, jadi sebenarnya kita bisa ciptakan matriks identitas yang lain. Nah, berhubung ini kita masih tentang ordo 2 kali 2, maka identitas kita adalah cukup 1001.
Nah, jadi jika ada dua matriks yang saling inverse, maka kita kalikan hasilnya akan menjadi matriks identitas. Nah, untuk soal nomor 4 kita lihat di sini ada matriks A dan ada matriks A inverse. Nah, jadi jika kita kalikan A dikalikan A inverse, berarti dia akan menjadi identitas ya. Nah, di sini matriks A-nya itu adalah, kita lihat 2, 3, 5, 8 dikalikan dengan A inverse 8 B A 2. Nah, ini sama dengan identitas tadi 1 0 0 1. Nah, ini cukup kita kalikan. Berarti 2 3 8A berarti ya, baris 1 kolom 1 di 2 kali 8 16 ditambah 3 kali A 3A. Nah, kemudian baris 1 kolom 2. Nah, berarti 2 kali B ini 2B tambah 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian baris 2 kolom 1. Nah, 5 kali 8 40 ditambah 8 kali A 8A. Kemudian 5 ini baris 2 kolom 2 di 5 kali B 5B tambah 8 kali 2. Nah, ini 16. Nah, sama dengan 10 01. Nah, setelah begini maka kita masuk ke kesamaan matriks. Nah, jadi kita samakan misalnya seperti ini. Kita samakan baris 1 misalnya baris 1 kolom 1 dengan baris 1 kolom 1 di kanan. Jadi ini berujuk ke persamaan matriks juga ya. Ini misalnya berarti kita langsung samakan saja 16 ya. Nah, di 16 ditambah 3A sama dengan 1. Sebenarnya untuk mencari nilai A, kita bisa juga menggunakan 40 tambah 8A atau baris 2 kolom 1 ya. Jadi sebenarnya bebas, kita mau pakai yang mana. Nah, jadi mau pakai yang 16 tambah 3A sama dengan 1 atau 40 tambah 8A sama dengan 0. Nah, jadi itu pilihan, itu nanti hasil A-nya sama saja. Nah, berarti 3A sama dengan ini ya, 1 dikurang 16. Nah, 16 pindah ke kanan jadi negatif 16. 3A sama dengan minus 15. A sama dengan minus 15 per 3 sama dengan minus 5. Nah, kemudian untuk B saya akan ambil ini. 2B tambah 6 sama dengan 0. Berarti 2B sama dengan minus 6. B sama dengan minus 3. Maka nilai A tambah B sama dengan minus 5 ditambah minus 3 sama dengan minus 8. Nah, jawabannya adalah A. Nah, ini tadi untuk cara pertama. Nah, saya akan berikan cara kedua. Jadi kalian nanti bebas memilih mana yang paling kalian pahami atau cara mana yang paling kalian suka. Gitu. Saya akan buat cara kedua. Nomor 4 ya. Jadi cara keduanya adalah kita bermain di salah satu matriks. Nah, sini saya akan bermain di matriks A. Nah, di sini matriks A berarti 2, 3, 5, 8 ya. Jadi karena berhubung matriks A tidak ada unsur variabel di sini, jadi saya bermain dari sini. Jadi saya cari matriks A inverse. Nah, berarti dari sini 1 per, nanti rumus inverse tadi adalah 1 per determinan kali adjoin ya. Berarti determinannya adalah 2 kali 8. Ya, perkalian diagonal utama dikurang perkalian unsur diagonal pembantu. 5 kali 3 sama dengan 15. Kali, nah sekarang kita pertukarkan unsur diagonal utama. Berarti 82. Kita kali negatif atau kita tukar tanda unsur di diagonal pembantu. Nah, minus 3, minus 5. Sama dengan. Nah, berarti ini 1 per 16 kurang 15, 1 kali 8 min 3 min 5, 2. 1 per 1 sama dengan 1, berarti tetap
dikalikan dengan matriks ini berarti 8 minus 3 minus 5 2. Nah, inilah matriks A inverse. Kemudian langsung kita samakan dengan A inverse yang ada di sini. Ya. Langsung kita samakan dengan matriks A inverse yang ada di soal. Nah, matriks A inverse yang ada di soal itu adalah 8B A2. Ya, sama dengan, nah matriks A inverse yang kita peroleh adalah 8 min 3 min 5 2. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa matriks A, bahwa nilai A itu sama dengan minus 5 dan nilai B adalah minus 3 dengan kesamaan matriks. Nah, maka nilai A tambah B sama dengan minus 5 tambah minus 3 sama dengan minus 8. Jadi ada dua cara untuk menyelesaikan soal di nomor 4. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Ini sama juga seperti nomor 4 tadi, ya. Nah, kita cari nilai X. Nah, jadi untuk nomor 5 saya akan gunakan dua cara juga, ya. Berarti untuk ini saya akan pakai cara satu dulu. Tadi yang ini karena matriksnya matriks B, saya buat seperti ini. Matriks B kali B inverse sama dengan I, ya. Jadi matriks B 1 minus 2 X minus 5 kali matriks B inverse 5 minus 2 2 min 1 sama dengan 1 0 0 1. Ini saya coba kalikan. Jadi 1 kali 5 baris 1 kolom 1, ya. 1 kali 5 berarti 5 ditambah minus 2 kali 2 berarti minus 4. Nah, kemudian baris 1 kolom 2. 1 kali minus 2, 1 kali minus 2 sama dengan minus 2 ditambah minus 2 kali minus 1 sama dengan 2, ya. Kemudian baris 2 kolom 1. Nah, X kali 5 sama dengan 5X. Nah, dikurang atau ditambah minus 5 kali 2 minus 10. Nah, kemudian X ini saya perluas dulu, ya. Oke. Nah, ini X dikali minus 2 berarti minus 2X ditambah minus 5 kali minus 1 positif 5 sama dengan 1 0 0 1. 5 kali 5 tambah minus 4 berarti 1 minus 2 tambah 2 sama dengan 0. Ini 5X kurang 10 min 2X tambah 5. Ini sama dengan 1 0 0 1. Nah, ini cukup kita ambil salah satu persamaannya saja. Nah, salah satu persamaannya saja. Nih. Berarti saya akan ambil 5X kurang 10 sama dengan 0, ya. Berarti 5X sama dengan min 10 pindah. Berarti X sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Maka nilai dari 7X adalah 7 dikali X atau 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, oke. Nah, tapi sebenarnya di cara satu ini juga kita sudah bisa modifikasi, ya. Jadi sebenarnya tanpa banyak lagi di sini kita bisa memodifikasi cara satu. Jadi kalau bisa saya bilang di nomor 5 ini ada 3 cara. Nah, jadi cara cepatnya itu seperti ini. Nah, bisa kita modifikasi lagi. Nah, kita hanya membutuhkan nilai X, ya. Nah, berarti kita lihat yang mengandung unsur nilai X itu adalah baris kedua. Nah, jadi kita buat seperti ini. Kita akan samakan. Berarti jika kita mengalihkan unsur seperti ini. Nah, berarti baris 2 kolom 1. Nah, baris 2 kali kolom 1 berarti letaknya itu akan berada di baris 2 kolom 1. Nah, ya. Berarti baris 2 kolom 1, berarti baris kedua kita kalikan kolom 1, letaknya akan berada di baris kedua kolom 1.
Jadi kalau kita kali, ini X kali 5, ya 5X, min 5 kali 2 berarti min 10. Nah, kita cukup mencari ini saja, kemudian kita samakan dengan sebelah kanan. Kita samakan di baris kedua kolom 1 sebelah kanan. Jadi langsung 5X kurang 10 sama dengan 0. 5X sama dengan 10, X sama dengan 2. Nah, maka 7X sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi jauh lebih cepat. Nah, ya, jadi karena di sini juga kita tidak ada urusan untuk mencari karena nilainya itu pasti sama. Jadi cukup kita cari yang ada unsur X yang akan kita cari tadi. Ya. Oke, kemudian cara keduanya seperti tadi juga nomor 4. Ya, cara duanya itu saya ambil seperti ini. Saya lihat di sini matriks B itu adalah 1 min 2 X min 5 dan matriks B inverse adalah 5 min 2 2 min 1. Nah, di sini saya beritahukan bahwa sebuah matriks, ya, jika diinverskan dia akan menjadi matriks inverse. Nah, jadi matriks inverse ini jika kita inverskan kembali, nah itu akan kembali ke matriks semula. Ya, jadi B inverse kita inverskan lagi akan kembali ke matriks semula. Jadi sebenarnya dia modelnya siklus. Nah, jadi sebuah matriks diinverskan, nah kemudian matriks inverse itu diinverskan lagi, maka akan kembali ke matriks semula. Nah, di sini saya akan bergerak dari B inverse, berbeda dengan nomor 4. Nah, kalau nomor 4 tadi saya bergerak dari A, jadi A yang saya inverskan menjadi matriks A inverse. Kalau nomor 5, matriks B inverse ini yang akan saya inverskan sehingga menjadi matriks B. Kenapa? Karena saya menghindari variabel ini. Saya akan menginverskan matriks yang di dalamnya tidak ada unsur variabel, yang semua angka ya. Nah, kalau di sini tadi A, kalau di sini B inverse. Nah, berarti saya akan buat seperti ini. Matriks B inverse ini saya inverskan lagi, berarti 1 per determinan ya. Berarti determinan 5 kali min 1 dikurang 2 dikali minus 2. Nah, dikali adjoinnya, itu adjoinnya berarti kita pertukarkan min 1, 5. Ini minus 2 jadi 2. 2 jadi minus 2. 1 per 5 kali min 1 minus 5. Minus 2 kali minus 2 positif 4. Min 1, 2, minus 2, 5. Nah, ini berarti 1 per minus 5 tambah 4 itu min 1. Kali min 1, 2, min 2, 5. Nah, 1 per min 1 ini sama dengan min 1. Berarti kalau kita kalikan kemari, nah min 1 kalikan ke dalam berarti jadi positif 1, minus 2, positif 2, minus 5. Nah, B inverse diinverskan lagi sama dengan matriks B. Nah, kita lihat matriks B di nomor 5. Nah, ini matriks B di nomor 5 itu adalah 1, min 2, X, dan min 5. 1, min 2, X, min 5. Nah, jadi yang kita peroleh tadi matriks B-nya adalah 1, min 2, 2, min 5. Nah, kita lihat 1 sama dengan 1, min 2 sama dengan min 2, min 5 sama dengan min 5, dan X sama dengan 2. Maka nilai dari 7X sama dengan 7 kali 2 sama dengan 4, 14. Nah, oke. Nah, begitulah cara untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan inverse dan ataupun determinan sebuah matriks ordo 2 kali 2. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.